Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Ibu Yati di Pekalongan. Ibu Yati menceritakan tentang peristiwa yang belum terlalu lama terjadi, sekitar tahun 2011. Jadi di tahun 2011 itu, Mbak Yati itu baru punya satu anak perempuan. Usianya sekitar 5 tahun. Nah, anak perempuannya ini punya satu kebiasaan yang menurut Bu Yati itu kurang baik. Jadi ini karena Ibu Yati itu menyalahkan bapaknya. Bapaknya si anak berarti suaminya Bu Yati. Jadi dulu sewaktu kecil itu kayak kebiasaan. Nah, Bu Yati sendiri itu saat habis maghrib sampai kurang lebih sekitar jam 9, nggak setiap hari dia itu bantu di tempat tetangganya kayak nyuci laundry, bekerja lah. Nah, ini kan anak sama bapaknya. Anak ini kalau misal lagi rewel atau apa, itu sama bapak biasanya suka diajak keluar, duduk-duduk di teras sana, terus apa? Kalau misal ada yang lewat jajanan apa, itu pasti di stop sama si bapak. Ya kayak gitu, dimanjakan dengan yang namanya jajanan-jajanan tersebut. Sampai akhirnya pada suatu hari, saat Ibu Yati sendiri memang lagi libur, kan akhirnya dipegang sama Bu Yati. Nah, si anak itu, Bu Yati itu lagi capek, maksudnya udahlah masuk ke rumah, udah malam juga, udah sekitar jam 8. Tapi si anak itu maunya tetap di luaran, karena lagi nungguin sesuatu. Waktu itu lagi suka banget sama kue putu. Kue putu keliling yang ada bunyi wit gitu ya. Itu ditungguin, Bu, aku mau putu, pokoknya aku mau putu. Mau putu-putu ya, kalau dia lewat, kalau dia jualan, wis pokoknya aku mau putu, Bu, aku mau putu. Ditungguin, ya akhirnya Bu Yati pun nurut ya di depan sana. Ditungguin sampai jam 9 malam, putu itu ndak datang, mungkin nggak lewat ke sana ya. Akhirnya apa? Anak itu pun menyerah, udah ngantuk, masuk. Keesokan harinya, hari-hari berikut itu seperti itu. Jadi pokoknya kalau misal Bu Yati lagi di rumah, ya maunya itu di luar sana sambil nungguin jajanan, entah bakso, entah apa gitu. Kadang ya begitu, pertama bakso lewat minta beli tapi nggak dihabisin, giliran ada yang lewat lagi minta beli lagi. Pokoknya jajanan lah si bocah tersebut. Hal itu kan ya bikin pusing Bu Yati juga. Suaminya sih cuman cengar-cengir gitu. Memang yang jajanin itu bapaknya, tapi ya saat sama Bu Yati kayak gitu, ini anak jajanan banget kayak gini, padahal makan juga udah banyak, harusnya dia udah kenyang, tapi dikit-dikit ada yang lewat maunya dibeli. Kalau nggak dibeli itu nangis kejer gitu ya, bikin malu atau apa. Bu Yati awalnya itu ya cuman mengalah, sampai suatu hari kebiasaan itu pun mulai sedikit bergeser. Si anak itu nggak setiap hari minta di luar atau apa. Bahkan pernah ada bunyi ting 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 suara bakso. Si anak mungkin udah kenyang kali ya. Jadinya diem aja, Bu Yati itu diem gitu ngeliatin. Si anak juga anteng, sepertinya nggak tertarik dengan bebunyian yang ada di luaran sana. Ya Bu Yati, alhamdulillah akhirnya anak ini gede juga, nggak jajanan gitu ya. Sampai tukang bakso itu berhenti di depan rumahnya Bu Yati itu tangting terus. Bu Yati sampai kesel ya gitu. Udah sih yang udah beli, udah semoga dia nggak denger. Itu tukang baksonya udah pergi, ada mungkin sekitar 5 menit kayak gitu. Tangting tambah kenceng. Sama nyebutin bakso gitu. Ini Bu Yatinya kesel. Si anaknya tetap anteng. Ya akhirnya apa? Si suara bakso itu pun jalan. Tenang kan, alhamdulillah gitu kan, selamat hari ini anakku nggak minta jajan, udah kenyang berarti. Dan hari berikutnya tukang bakso itu cuman lewat begitu aja, dan si tukang bakso tersebut kali ini berhentinya itu nggak terlalu lama, cuman sebentar, terus udah langsung berlalu begitu aja. Sampai lumayan cukup malam, sekitar jam 9, saat si anak ini udah mau tidur, udah jamnya tidur. Dia pun udah masuk kamar gitu ya, udah dikipasin sama Mbak Yati. Kebiasaannya juga kayak gitu, kalau nggak dikipasin itu nggak mau tidur. Ya memang nggak lama, biasanya paling 5 menit itu udah pules gitu ya. Cuman malam itu baru dikipasin sebentar, dia itu mungkin udah riep, udah siap-siap mau tidur.
tiba-tiba di kejauhan itu ada bunyi wit gitu, penjual putu, kue putu. Itu si anak langsung melek begini, si Bu Yatinya gitu ya, udah tidur dibegituin, malah si anak melek begini, kayak penasaran dengan suara itu. Terus dia bangun, tidur, udah malam tidur. Bu, itu kayak suara putu Bu, katanya. Aduh, pikirnya Mbak Yati kan, nggak ada putu, bukan, itu jauh di sana, nggak lewat sini Bu. Tapi suaranya tambah keras Bu, kayaknya lewat sini Bu, kayaknya lewat sini. Aduh gitu kan, ya udah mulai kesel lagi si Bu Yati, tinggal tidur doang pakai ada putu lewat, kata si Bu Yati. Dan akhirnya apa? Si anak itu nungguin, nggak mau tiduran. Kalaupun tiduran miring begini, nanti bangun lagi, kayak gitu terus. Suara itu pun makin mendekat, dan si anak pun akhirnya memutuskan, Bu, aku mau beli putu, katanya. Udah malam ya. Bu Yatinya mulai kesel gitu kan, enggak, pokoknya aku mau beli putu. Dia langsung turun ke sana nyari bapaknya. Pak, bapaknya itu lagi di belakang waktu itu. Pak, iya kenapa? Pak, beli putu, Pak, beli putu. Suara itu pun makin kenceng. Si Bu Yati kesel sama anak, kesel juga sama suami. Ini sih sampean sih ngajarinya begitu, akhirnya jadi begitu. Udah enggak apa-apa, kata suaminya. Udah enggak apa-apa. Sesekali apaan, orang setiap hari, kata si Bu Yati. Sudah enggak apa-apa, udah. Yo beli putu, tapi habis itu tidur ya. Iya Pak, habis itu tidur Pak. Belinya sedikit aja, enggak usah banyak-banyak, kata si anak. Akhirnya keluarlah sama bapaknya di situ, nungguin suara itu wit, makin deket. Lama, ada mungkin 10 menit nungguin di depan. Kok tukang putunya nggak lewat-lewat, pikir si bapaknya. Dan anaknya juga sama, Pak, kok lama ya Pak ya, katanya. Ya nggak tahu gitu. Pak, kita ke sana aja Pak. Andalah, nggak mau jauh gitu. Kita tunggu di sini aja, kata bapak. Bu Yati pun dia mendengar dari dalam, terus keluar kan. Udah lama, udah nunggunya lama, kelamaan itu mungkin habis kali di sana banyak yang beli. Udah, kalian tidur aja, kamu tidur aja Dek, kata si Bu Yati. Cuman anaknya nggak mau Bu, aku mau nungguin putu, kata si itu. Kalau nggak putu, aku nggak mau tidur. Bu Yatinya udah makin kesel gitu kan. Dia pun duduk di ruang tamu begitu doang sambil ngantuk-ngantuk begini. Nah ini si anak akhirnya digendong sama bapaknya. Jalan ke arah depan deket jalanan kampung di situ ya, sambil ngeliatin mana ya tukang putunya, ya nungguin di situ ya lama lagi. Dan mereka nunggu mungkin ada sekitar 15 menit lebih di depan. Cuman tukang putu itu nggak lewat-lewat, cuman suaranya tuh makin kenceng, seolah-olah dia itu mendekat gitu ya. Ini kok nggak datang. Bu Yati juga udah Pak, udah malam, udah tidur aja. Tapi suara itu makin menggoda. Karena apa? Ya makin kencang ya, sebentar lagi. Cuman di mana sih Pak tukang putunya? Terdengarnya dari arah sebelah kiri. Nggak tahu Bu, kata suaminya ya. Nggak tahu Bu, ini juga bingung. Ya Dek ya, tukang putunya nggak ada ya Dek ya? Iya, tukang putunya nggak ada Bu. Akhirnya mereka balik lagi ke sana, balik lagi ke teras. Tetap nungguin di situ. Suara itu pun makin kenceng. Si anak pun mau ke sana, mau ke depan lagi, kata bapaknya, udah ndak usah, di sini aja, tunggu di sini, nanti kalau udah datang itu udah deket, udah deket, kata si bapak. Dan suara itu memang benar, makin mendekat, makin kenceng, bahkan apa? Suara itu seolah-olah berada di depan rumahnya Bu Yati, bener-bener di situ, malam hari, gak ada suara lain, gak ada polusi, suara-suara yang lain gitu ya, hening, itu kan kenceng banget bunyinya. Tapi penjual putu itu tuh nggak kelihatan, nggak ada. Loh kok nggak ada, kata si suaminya Bu Yati. Bu, nggak ada ya Bu ya. Bu Yati juga sama. Iya Pak, suaranya tuh kayak di depan situ ya Pak, kok nggak ada. Akhirnya apa? Suaminya Bu Yati pun mendekat ke arah sana, mendekat ke arah jalanan desa tersebut. Anaknya mau ikut tapi dipegangin sama Bu Yati. Udah kamu di sini aja, nanti nggak dibeliin nih, kata si ibu. Anaknya pun nurut. Suaminya ke sana. Itu beneran, suaminya nggak lama terus balik lagi. Bu, aneh, kata si suaminya. Kenapa Pak? Suaranya tuh di situ tuh, seolah-olah jalan Bu ke sana. Tapi aku nggak ngelihat apapun, kata si Bu Yatinya pun nggak ada Dik, itu cuman suara doang. Itu putu setan, kata si ibunya.
putu setan Bu. Emang ada Bu setan putu gitu ya? Ada, kata Ibu Yati pun ngarang. Akhirnya dulu waktu ibu masih kecil, itu suka kayak gitu, ada suaranya doang, tapi penjualnya ndak ada, kata si Bu Yati. Terus putunya gimana Bu? Putunya ndak enak, isinya belatung. Dibegituin si anaknya akhirnya, lah Bu aku ndak mau Bu, aku ndak mau. Wah seneng gitu kan Bu Yatinya, alhamdulillah. Udah, Bu aku ndak mau seperti itu, aku ndak mau. Ya udah tidur ya, nanti ada setan putu, katanya begitu. Akhirnya masuklah. Bu Yati sendiri itu sebenarnya ketakutan, ada rasa takut. Suaminya juga sama. Karena itu suara itu benar-benar kenceng dan ngelewatin depan rumahnya. Cuman wujudnya itu ndak ada. Bu Yati juga bingung setelah anak ditidurkan. Anak tidur, Bu Yati ngobrol sama suaminya. Mas, itu apa sih Mas tadi? Ndak tahu. Sampean gimana itu? Beneran itu tuh lewat di depanku, wing gitu, kencang banget. Cuman ya nggak ada, nggak ya. Kamu juga lihat kan, nggak ada yang lewat. Itu setan putu kali ya Mas ya. Yo bisa jadi seperti itu, tapi masa tuh zaman segini ada setan kayak gituan? Nggak ada, kata si suaminya. Ya tapi kan aneh Pak seperti itu. Di sana itu di depan kebonan. Emang ada di situ? Ya enggak sih, suaranya juga kalau misal jauh kan kedengeran gitu ya. Ini tuh memang deket, tapi memang nggak ada. Sudah. Akhirnya mereka pun istirahat. Anaknya dari pagi itu ribut terus, Bu, setan putunya nanti malam lewat lagi ndak? Ya ndak tahu, kata si ibu ya. Terus pokoknya kalau misal ada suara putu, kamu nggak usah keluar, jangan-jangan itu setan putu. Iya Bu, anaknya itu udah mulai takut. Dan akhirnya apa? Malam harinya lagi, suara itu pun bunyi. Cuman dari sore, anaknya itu kayak gitu terus. Ngomong-ngomongin masalah pengalaman semalam setan putu tersebut itu diomong-omongin terus sampai menjelang tidur sekitar jam 9 itu tadi si anak mendengar lagi, Bu, itu suara putu itu Bu. Ya itu setan putu, kata si ibunya. Iya Bu, ya itu setan putu ya Bu ya. Nah, kamu tidur aja nggak usah didengar. Akhirnya si anak pun nurut tidur. Nah saat anak tidur, suara putu tadi Bu Yati sama suami itu mendengar ya. Penasaran mereka dan suara itu pun bergeraknya lambat seperti kemarin. Bahkan sampai Bu Yati sama suaminya itu nunggu di ruang tamu. Nunggu beneran lewat atau enggak gitu ya. Ditungguin, suara itu sepertinya udah deket. Kata si Bu Yati gitu ya, Mas, itu ada penjualnya enggak ya Mas ya? Ya udah tahu juga, kata si itu ya. Nanti lihat aja itu ada penjualnya tuh. Suara itu makin kenceng dan akhirnya disitulah mereka itu melihat ada sebuah gerobak itu dari arah sebelah kiri ini ketutupan rumah tetangga gitu ya, tongol. Ada sebuah gerobak, jalannya itu pelan banget, gerobak yang udah rusak. Pakainya bukan kayu-kayu, bukan seng atau apa gitu ya, yang kayak gerobak-gerobak sekarang itu enggak, tapi gerobak tersebut itu dari kayu semuanya. Kelihatan ada lampu minyak kecil di situ, ada seperti ya peralatan putu itu tadi yang bunyi. Keluar pelan-pelan, Pak, itu Pak ada Pak. Iya, cuman gerobaknya kok warnanya hitam. Jadi warnanya gelap gitu, dianggapnya tuh hitam. Kok gerobaknya warnanya hitam gitu ya Bu? Ya enggak tahu Pak. Akhirnya apa? Coba diperhatikan, si gerobak itu pun makin keluar. Nah disitulah mereka itu benar-benar melihat gerobaknya itu nggak ada yang ngedorong sama sekali, jalan sendiri Pak. Itu Pak, kok gerobaknya kayak gitu Pak, nggak ada yang ngedorong. Iya ya, kok nggak ada yang ngedorong kayak gitu ya? Itu setan putu beneran Bu, itu setan putu. Iya Pak, kayaknya itu beneran. Kamu yang cerita sama itu beneran dulu. Aku enggak, itu cuman bohongan aja Pak. Lah itu kok beneran kayak gitu, tuh gerobaknya itu enggak ada. Nah tepat di tengah-tengah rumahnya si tadi, rumahnya Bu Yati. Ini kan mereka di ruang tamu, pintu depan di ruang tamunya sendiri digelapin. Cuman pintu itu dibuka. Biar semriwing, udara juga masuk, pintu itu masih dibuka. Nah tepat lurus di pintu, tiba-tiba mereka tuh melihat kayak sekelebat ada satu sosok yang muncul yang ngedorong gerobak tadi. Nah sosok itu bentuknya kayak seorang perempuan kurus, nggak tahu bajunya itu udah acak-acakan gitu ya, kurus dan jalannya itu 90 derajat bongkok begini gitu ya.
sejajar sama si ini tadi, sama tingginya gerobak itu ngedorong dari arah belakang gitu, didorong, dan si sosoknya, kepalanya itu seolah-olah menghadap atau melihat ke rumahnya Bu Yati. Dari situ langsung, Pak itu, Pak yang dorong, Pak itu, Pak yang dorong. Dan sosok tadi itu berhenti di sana, di depan rumahnya Bu Yati. Dengan bunyi suara putu itu tadi, akhirnya apa? Suami pun nutup pintu. Grep, begitu ditutup, suara putunya hilang, gerobak itu pun udah nggak terlihat di kaca rumah gitu. Di luaran itu kosong, nggak ada apa-apa. Mereka langsung kunci pintu, masuk ke dalam sana. Nah, si anak itu bangun, ternyata, Bu, ada suara putu, Bu. Mana suara putu? Suara putunya ndak ada. Ada, Bu, itu, Bu. Aku masih dengar, Bu. Aku masih dengar. Bu, aku mau beli putu, aku mau beli putu. Nah itu, jangan. Itu setan putu, kata si ibu. Itu setan putu. Ah, ndak mau, itu putu beneran, Bu. Aku mau lihat. Ya kayak gitu. Si anak itu bahkan ceruntul, lari ke arah depan, ke arah ruang tamu. Ya dikejar sama Bu Yati, sama suaminya. Dek, jangan. Itu ngeliatin dari kaca begini. Nah, saat ngeliatin dari kaca, gerobak sama orang yang ngedorong itu kelihatan lagi. Si anak pun ngomong, Bu, itu apa sih, Bu? Karena bentuknya itu aneh. Ada gerobak, ada orang bongkok gitu ya, 90 derajat begitu. Bu, itu apa sih, Bu? Udah yuk masuk yuk. Bu, itu apa? Ini putu, Bu, itu putu. Biasanya, oh ya, yang dibeli sama si anak, biasanya pedagang putu itu naik sepeda. Ada gerobaknya tuh di samping, kanan, kiri, belakang. Nah ini tuh bentuknya beda, gerobak dorongan. Makanya anak tadi bertanya-tanya, Bu, kok seperti itu, Bu, bentuknya? Udah, nggak usah, masuk yuk. Si anak tadi pun akhirnya dibawa masuk. Itu setan putu itu yang ngebongkok itu orangnya. Yang jualan, kamu jangan makan itu, ndak boleh, kata si Bu Yatinya. Ya ditakut-takutin, akhirnya anak itu pun nurut. Cuman malam itu kan mereka udah dengan susah payah akhirnya mereka tertidur. Tapi si suara putu tadi sering banget terdengar itu malam-malam. Lewat di depan rumahnya Bu Yati. Bu Yati udah ngomong sama tetangga kanan kiri, cerita. Udah nanya, sampean itu kalau malam suka ngedenger ada suara orang jualan putu, enggak sih? Kata mereka, enggak, kami enggak pernah denger. Kok kami selalu denger ya? Cerita akhirnya Bu Yati ya. Dan kayak gini bentuk gerobaknya tuh seperti ini, orangnya tuh begini. Ya akhirnya itu jadi cerita itu tuh nyebar gitu kan, nyebar ke tetangga ya, pada nanyain ke Bu ya, emang bener, Bu, sampean itu ngelihat? Iya, kalau malam ngelihat, anak saya aja ngelihat. Itu pun jadi semacam ketakutan. Dan malam-malam selanjutnya suara putu itu tuh sering banget muncul. Cuman kali ini tuh agak malam, bisa jam 11, bisa jam 1 pagi. Bu Yati sendiri tuh sering mendengar dari dalam rumah sana gitu ya. Kan karena udah nggak berani keluar. Si para tetangga pun sama kayak gitu. Setiap malam, entah jam, yaitu tadi 11, jam 12 itu lewat ke situ. Cuman memang agak sedikit lumayan cukup cepat pergerakannya. Beda dengan yang biasa lewat gitu ya. Kalau yang biasa lewat sebelumnya itu kan lama banget, nggak nyampe-nyampe. Lah yang ini tuh agak sedikit cepat. Akhirnya apa? Pada suatu sore di hari biasa sekitar jam 5-an, muncullah seorang penjual putu dan anaknya itu langsung nagih, Pak, putu gitu. Akhirnya kan tukang putu itu di stop di situ. Belilah si suaminya Bu Yati sama anaknya. Nah, saat dibeli itu iseng-iseng nanya, sampean baru lewat sini ya, Mas ya, baru dagang sini ya. Nah, si tukang putu itu ngomong cerita, enggak, saya itu sebenarnya udah sering lewat sini, Mas. Cuman saya lewat sini itu malam hari gitu. Loh, malam hari jam berapa? Ditanya sama suami ya. Biasanya sih malam banget lah, antara jam 10, jam 11, kata si penjual tadi. 10-11, iya, saya tuh sering lewat sini. Cuman itu, Mas, nggak ada yang beli, katanya begitu kan. Si suaminya Bu Yati pun jadi berpikir, nggak ada yang beli. Ya iyalah, nggak ada yang beli, soalnya kan kemarin warga itu lagi pada ketakutan sama setan putu yang diceritakan sama istrinya. Ya, berarti sampean itu kapan lewat ke sini tuh kapan? Ya beberapa hari yang lalu. Berapa hari lewat? Berhari-hari, kata situ ya. Oh, berarti itu yang lewat itu sampean gitu ya. Iya, itu saya lewat ke sini cuman gak ada yang beli.
Itu suaminya pun ketawa, "Mas, jadi begini Mas, warga di sini tuh lagi diteror setan putu Mas. Saya yang ngelihat, jadi ada penjual putu itu begini gitu." Diceritakan semuanya sama si suaminya Bu Yati itu tadi. "Makanya sampean jualan ke sini tuh dikirain setan, jadi nggak ada yang beli Mas," gitu. "Oh jadi begitu, pantesan gak ada satupun." Ya lagian lah, sampean lewat ke sini udah malam banget, jam segitu, jam 11 orang itu udah pada tidur. Ya habis gimana Mas, orang saya jualan itu dari jam 7 gitu kan, dan memang belum habis, ya saya puterin aja keliling ke sini sekalian pulang," kata si itu. "Ya iya, cuman itu udah kemalaman, tapi yang jelas begitu sampean lewat di sini itu kalau malam susah kalau ada yang mau beli. Karena apa? Karena itu tadi kami itu lagi pada ketakutan Mas." "Oh begitu ya, Yos, berarti dagangnya sore aja ya?" "Ya sampean itu mendingan dagangnya sore aja." Nah akhirnya sudah si bapak-bapak itu pun mulai dagang sore hari ke sana. Ya lumayan cukup laris ya, tetangga itu juga pada beli. Tapi di malam hari bunyi suara kue putu itu masih sering terdengar, dan kayak Bu Yati sama suami itu bisa membedakan, bahkan tetangga-tetangganya itu bisa membedakan. Kalau misal ada suara putu lama banget nggak nyampe-nyampe, kemungkinan itu tadi yang disebut setan putu. Tapi kalau nyampe-nya tuh normal gitu ya, pergerakannya cepet lewatnya, itu penjual putu beneran. Itu kayak jadi pegangan buat Bu Yati sama suaminya. "Mas, itu ada suara putu Mas." Sebelumnya si Bu Yati sama suami itu nggak peduli begitu ya dengan suara putu. Yang peduli kan anaknya. Kali ini kebalik, anaknya itu udah nggak mau gitu ya. Cuman Bu Yati sama suami itu selalu penasaran, "Mas, itu ada suara wit gitu Mas, itu lama atau enggak ya?" "Oh cepet itu, berarti orang beneran. Itu kali yang jualan itu lagi lewat mau pulang gitu." Pas dilongok beneran, memang iya naik sepeda gitu kan, jadi lewatnya itu lumayan cukup cepet. Tapi sesekali itu suara itu pelan. Kalau suara pelan, udah nggak usah dibahas katanya. Itu tuh pasti nggak kelihatan penjualnya. Kalaupun kelihatan ya bentuknya atau wujudnya yang semacam itulah. Ya itu tadi satu cerita dari Bu Yati mengenai itu ya, mengenai setan putu. Dan hal itu tuh berlangsung kurang lebih lumayan cukup lama, sekitar 2 bulan. Dan setelah 2 bulan Bu Yati sendiri juga udah mulai melupakan, gak mikirin itu, udah bosen juga. Akhirnya suara itu pun menghilang dengan sendirinya. Sampai sekarang hal itu udah gak pernah terdengar lagi. Cuman ya itu tadi, anaknya itu sekarang jadi, semenjak ngalamin itu ya, ada untungnya si anak itu kalau malam itu udah mulai berubah. Udahlah aku nggak mau jajan, soalnya kalau yang jajan malam-malam banget takutnya yang jual itu setan gitu ya. Anak kecil pikirannya simple kayak gitu ya. Dan akhirnya sudah, anaknya pun kembali normal, bukan seorang anak yang dikit-dikit nyetop, minta jajan, minta makan, minta ini, minta itu. Jadi normal, bahkan kalau ditawarin gitu ya, ada yang lewat, "Kamu mau beli itu ndak?" Dites sama bapaknya atas izin Bu Yati. Anaknya, "Enggak lah, aku ndak mau, aku nggak lapar." Anaknya itu lebih memilih kalau misal lapar. Makanya Bu Yati itu suka nyedain pisang atau apa. Itu kalau lapar lebih memilih makan itu. "Aku mau makan pisang aja, aku mau makan pisang aja." Ya alhamdulillah semuanya itu jadi membaik dengan proses yang semacam itu tadi. Itu aja mungkin cerita yang nggak terlalu panjang dari Bu Yati di Pekalongan sana. Terima kasih banyak Bu Yati. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.